kayak orang datang kayak gitu. Nah, sekarang gue udah ada di Goa Lalai. Jadi Goa Lalai ini Goa Kelelawar. Lalai itu bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia. Tepat di belakang gua kelelawar ini ada ribuan, ratusan, bahkan jutaan. Sangat banyak. Sehingga aroma kotorannya kecium sampai sini ya. Pan, ngerasa kecium bau kotoran? Bau, iya. Kecium banget. Kecium banget ya, karena saking banyaknya kelelawar. Di sini juga ada beberapa goa, bukan hanya ini aja. Jadi ada 7 goa. Goa Lalai, Goa Landak, Goa Macan, Goa Impu, Goa Manik, Goa Hanoman atau yang disebut Goa Larangan, dan yang terakhir itu Goa Kunti. Konon ceritanya yang sering didatangin sama orang itu Goa Manik, karena pada zaman dahulu Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul bertemu di Goa Manik. Dan pas gua kesini ngerasain aura yang dua-duanya emang dahsyat gitu, karena saking dahsyatnya susah diungkapkan ya. Kata-katanya apa ya, selebih dari dahsyat ya, luar biasa ya. Alhamdulillah gua ngerasain ada penyambutan secara mistis. Jadi pas tadi gua jalan dari sana itu kayak ada panggilan yang gue denger itu, cuman panggilannya itu berupa suara yang emang kayak bukan memanggil, jadi memberitahu inilah tempat saya. Dari ketujuh gua itu dia punya penunggunya masing-masing. Yang jelas yang tadi gua sebutin itu punya aura magis yang berbeda-beda. Tentunya yang Goa Manik ini punya aura magis yang paling kuat ya. Nah, gue di sini nggak sendirian. Gue bakal gue bakal berbincang-bincang sama narasumber sekaligus yang jaga di sini. Bu, halo, mana ibu nih? Dengan ibu siapa? Ibu Romlah. Dengan Ibu Romlah. Ibu Romlah udah lama kerja di sini, Bu, atau yang jaga di sini? Jaga di sini? Udah lama juga. Udah lama. Berapa tahun kira-kira? 6 tahun. 6 tahun. Bu, yang Ibu maksudnya setiap malam selalu emang ada aktivitas orang yang datang ke sini. Kalau siang tentunya iya, banyak. Kalau misalkan malam ada orang ke sini? Ada juga, suka ada banyak. Suka ada. Ya. Keperluannya kalau boleh tahu untuk apa ya? Kalau datangnya malam biasanya dia tirakat, meditasi aja. Meditasi ya, berdoa ya. Berdoa kayak gitu. Terus kalau misalkan ibu sendiri selama 6 tahun
Ya. Pernah nggak sih Bu ngerasain hal-hal yang goib, hal-hal yang aneh gitu? Pernah? Bukan digangguin, jadi kayak mungkin ditampakin atau pengen kenalan lah sama ibu gitu. Ya, pernah. Kalau misalkan penampakan sering nggak ada juga gitu. Terus kalau merasakan ya sering juga. Sering juga. Kalau boleh tahu sosok seperti apa sih Bu? Kalau biasanya sih sosoknya seperti manusia aja. Manusia. Oh, berarti mungkin penunggu yang gua di sini berbentuk manusia, Ya, jadi betul. berubah wujud gitu ya. Ya. Jadi terima kasih banget dengan adanya Ibu Romlah, gua ini terjaga, terawat, dan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang aneh ya Bu ya. Iya. Jadi tetap bersih dan kotornya kan bukan kotor yang sampah atau apalah Bu ya. Jadi kotor karena emang dari daun-daun kering yang turun ya Bu ya. Bu, kalau misalkan kan tadi Bu bilang ya pernah ditampakin gitu kan. Sosok apa selain manusia, sosok seperti apa yang serem gitu? Oh, itu ya seperti binatang juga bisa. Seperti binatang bisa. Kayak monyet lah, kayak apa gitu. Oh, yang tadi Inga sebutin di sini juga ada gua Hanoman Iya, atau gua betul. Larangan itu. Mungkin bisa keluar dari situ juga ya. Iya, betul. Kayaknya Ibu udah merinding-merinding ya, agak tegang. Iya, betul, Merinding. betul. Kalau misalnya keluarga gitu atau anak sendiri pernah ngerasain sesuatu atau pernah ngelihat sosok seperti apa yang bilang ke Ibu? Iya, sering juga sering ada suara apa. Banyak lah penampakan, gangguan lah ya, kayak tapi gitu. mereka Tapi tidak mengganggu. nggak mengganggu seperti apa gimana gitu. Oh, Cuman biasa tetap aja. apa ingin memberitahu mereka memang benar-benar ada. Iya, begitu. Tentunya kalau misalkan kita membahas penampakan atau sosok yang Ibu rasakan tadi, itu mengganggu nggak sih ke warga sekitar? Kan lumayan dekat ya Bu ya ke rumah-rumah warga? Ya enggak sih. Kalau Enggak ya? keluarga yang ini enggak pernah. Nggak pernah, tetap memang di area sini aja ya. Cuman di sini. Gitu aja. Ya udah Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Maaf mengganggu. Ya enggak apa-apa. Terima kasih ya. Tadi pas berbincang-bincang sama Ibu, yang Inga rasain sih kayak ada kehadiran satu aura yang sangat besar sekali di belakang tadi. Dari dalam gua ini. Dari dalam gua, dari sini, area sini. Ya, terima kasih banget Inga udah disambut di sini dan diterima di sini. Gue juga penasaran sama Gua Manik yang konon ceritanya yang tadi udah gue bilang itu gua yang mempertemukan Prabu Siliwangi sama Nyi Roro Kidul. Tapi gue ngerasanya ada sebelah kiri sih. Sebelah kiri. Itu kucing. Jadi daripada kita lama-lama di sini, mending kita langsung ke area yang sebelah sana. Assalamualaikum. Dan gua ngerasain kalau misalkan gua masuk, karena udah sekarang udah dipagarin, dibatasin. Gua ngerasa kalau misalkan gua kesana tuh sejuk dalamnya, bahkan sejuk. Sekarang kita menuju gua yang ada di sebelah sana. Mudah-mudahan dugaan gua benar, di sana Gua Manik. Kan kalau misalkan gua ke satu tempat, itu energinya itu beda-beda atau energinya terpisah. Setiap tempat yang gua datengin itu pasti energinya beda-beda. Dan gua baru kali ini ngerasain energi yang sama rata gitu. Rata. Tidak ada perbedaan. Assalamualaikum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Nah, gue juga ngerasain di sini bau yang kurang enak, tetapi bukan karena aura negatifnya, tapi emang gue ini punya aura magis yang seperti itu, seperti bau binatang-binatang. Yang jelas sebelum kalau dikasih kesempatan masuk, sedikit kita masuk, tapi yang ada di bayangan gue sih gua Hanuman atau gua larangan tuh yang ini. Yuk. Gua kayak ngerasain ada sekumpulan ini ya, binatang yang tadi gue bilang itu, terus ada monyet dan lain-lain. Assalamualaikum. 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 Jadi di sini yang gua rasain itu bunga yang baru ditebar, bunga yang benar-benar baru dipetik, kecium khas bunga itu pekat ya. Gua ngerasain di sini ada aktivitas makhluk gaib. Assalamualaikum. Saya enggak. Saya tidak mengganggu. Kalau boleh saya bisa interaksi. Assalamualaikum. Ada yang dengar suara menangis, Pan? Gue dengar tadi sebelah sini karena gue di sini sangat berdekatan. Jadi yang tadi gue bilang itu ada 7 gua. Tapi yang malah yang ngejawabnya dan yang mau interaksinya itu, padahal yang enggak rasakan berbeda gitu. Assalamualaikum, saya tidak mengganggu. Coba sebelah sana. Dan yang herannya lagi, jadi baru pertama gue merasakan penyambutan yang sangat luar biasa. Itu kalau misalkan orang datang ke rumah orang yang bertamu gitu, pasti disuguhin air, makanan, dan lain-lain. Jadi gue kayak ngerasa kayak gitu sekarang. Penyuguhannya itu kayak apa? Penyuguhannya ya kayak seperti ada karnaval, ada yang nari juga. Yang gua rasain itu di sini ya, di sini. Yang gua rasain itu di sini. Ini kalau misalkan kalian dengar ada suara berisik, bukan yang dari sana ya. Tadi emang makhluk gaib. Kalau suara yang berisik di belakang saya itu ada PLTU. Yang gua rasain di sini
gue merasakan kayak ada apa sih, obrolan ya, Obrolan gimana? obrolan yang jaga-jaga di sini gitu, makhluk gaib, dan auranya mulai berdatangan. Yang tadi gua udah bilang juga, setiap gua itu punya penunggunya ya. Assalamualaikum. Saya Ingga. Saya datang ke sini tidak mengganggu. Bisa interaksi. Jadi yang gue rasain sekarang itu energinya datang dari sana. Perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan. Itu kalau bisa ngelihat itu ada kunti yang yang berdiri di sini di belakang ini ya. Gue ngerasain dia ngeliatin. Tadi gue juga nggak sempet jalan-jalan ke gua kunti, ke gua ini dan lain-lain, karena jalannya terjal ya, dan belum hafal juga. Nah sekarang gua rasain juga di sini ada sesuatu yang ngedekat ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi kalau lu ngerasain Pan, itu kayak orang datangnya kayak gitu. Dari atas. Dari atas yang tadi gue sebutin, energi yang datang dari atas ini. Ini kalau misalkan dari tadi gue ngomong aura magisnya di mana-mana dan merata juga. Sekarang gue ngerasain aura magis yang ada aura magisnya bukan titik kumpul ya. Kuat, tiba-tiba kuat di sini. Assalamualaikum. Astagfirullah, astagfirullah. Beku tangan gue. Tangan gue tiba-tiba beku. Kedinginan. Tapi gue yakin sih. Tadi kita ke sana, sempat jalan-jalan juga ke beberapa tempat yang ada di sini, ke gua situ. Ini juga mereka tuh emang benar-benar ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah.
tadi gue nyoba jalan dari situ ke sini, gue kayak ngerasa mau ngadep leluhur gue. Kayak ada tarikan. Kalau magnet itu min sama plus kan, tariknya kayak seperti itu. Dan gue ngerasain di sini ya. Coba kita duduk dulu sebentar. Lemes ya. Karena gua udah masuk ke area yang benar-benar sulit di luar dugaan gue gitu. Tadi pertama gue bilang di situ, gue kayak ngerasa gue ketemu sama leluhur gue. Alhamdulillahnya lagi mereka menyambut dengan baik. Terima kasih. Dan ngerasa nggak sih, maksudnya kalau kita harus sungkem sama orang tua gitu. Gue tuh ya tadi mungkin datang ke sini jalan juga, datang ke sana jalan juga, ada gesekan energi manusia sama makhluk goib yang gue rasain itu di pas perjalanan itu. Dan kenapa gue bilang kayak gitu, jalan dan ada gesekan itu, dan tiba-tiba gue lemes, kegambar di bayangan gue harus duduk. Kotor ya, jongkok juga nggak apa-apa, harus duduk seperti ini. Karena kita datang ke tempat apapun juga selain meminta izin, kita harus menghargai penunggu di sini. Kalau kita menghargai, mereka lebih dari kita menghargainya. Yang kalian harus tahu, gue belum pernah kesini. Selama gue di Pelabuhan Ratu tinggal 20 tahunan, gue baru pertama ini. Dan baru pertama gue tiba-tiba berdiri harus lemes, harus gini. Gue kayak ngerasa emang harus berinteraksinya, emang harus duduk seperti ini. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba gue lemas ya tadi, dan ada yang masuk mau interaksi sama gue, cuman tadi dianya nggak mau ngomong. Yang gue rasain juga
Bentar deh. Tadi yang gua rasain juga pas gua di sini banyak banget perhatiannya di sana. Terus pegambar di gua, mereka menyambut dengan senang. Mereka dengan, kalau kita menyambut tamu tuh kan dengan tangan terbuka, selalu terbuka pintu kalian untuk kamu gitu. Jadi Sama kayak di sini. ya sama. Tapi ya gue tiba-tiba sedih gitu, mellow. Gue keinget nenek gue tiba-tiba, dan gue ngerasain kehadiran apa yang gue rasain sekarang itu kehadiran nenek gue ada gitu. Nenek gue tuh salah satu orang penting. Kenapa gue bilang kayak gitu? Mungkin begitupun dengan kalian. Bagi gue, dia yang merawat gue dari kecil juga. Ketika nyokap harus bekerja untuk adik-adiknya, nenek lah yang merawat gue dari kecil. Jadi meninggalnya karena stroke, udah lain. Nenek terima kasih. Ada pesan nggak dari nenek lu gitu? Ada sih, ada. Gue selalu yakin makhluk gaib itu memang benar-benar ada. Dan yang gue gambarin di sini itu penunggu di sini, makhluk gaibnya ada. Dia menjaga tempat ini supaya tempat ini dirawat, supaya tempat ini tidak dikotori sama manusia juga, sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pesan mereka sih seperti itu, supaya tempat ini ramai, menjadi destinasi wisata yang Bagus. ya, yang bagus, yang benar-benar diperhitungkan di Pelabuhan Ratu juga. Malah yang gua tangkep juga, makhluk gaib di sini mempersilahkan orang terdekat gua, terutama nenek gua yang meninggal, masuk ke gua gitu tadi. Ternyata yang masuk tadi itu nenek gua. Dia sih tidak menyampaikan apa-apa, cuman gue ngelihat wajah dari nenek gue tuh sedih, seneng, ngelihat gue sebesar ini gitu. Melo gue, penasaran gue kok jadi ke nenek gue ya. Pokoknya hingga penasaran, kalau buat kalian penasaran sama hal-hal yang mistis, mereka benar-benar ada. Saksikan terus di channel gue. Hingga penasaran, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nah, gue janji nih, kalau 1000 subscriber, gue bakal kasih giveaway. Giveaway-nya apa? Rahasia. Makanya pantengin terus channel gue. Assalamualaikum, terima kasih banget untuk semuanya yang udah nerima Ingga di sini. Maksudnya nggak kesini tidak mengganggu kalian semua, dan tetap menjadi makhluk yang menjaga tempat ini dengan baik. Mudah-mudahan kalian tidak mengganggu ke warga sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.